video pertama gua dan mungkin kalian belum tahu siapa gua. Nama gua adalah Nehemia dan kali ini gua membuat video ini untuk membagikan pengalaman-pengalaman gua kepada kalian supaya kita bisa sama-sama menjadi orang yang lebih baik di kehidupan kita ke depannya. Mungkin kalian pernah menyusun banyak hal-hal di semester lalu seperti kemarin, tapi hasilnya ya tidak sesuai ekspektasi kita. Tenang, kalian tidak sendiri. Dulu gue juga semester lalu waktu kelas 10, gue pernah melakukan banyak sekali kesalahan. Dan di kelas 11, gue mencoba untuk menjadi lebih baik. Dan gue akan membagikan kepada kalian tips-tips yang dapat gue kasih tahu kepada kalian supaya kalian menjadi lebih baik juga di semester-semester berikutnya. Oke, pada video kali ini, gue juga akan membagikan beberapa langkah penting kepada kalian yang bisa kalian lakukan di semester baru supaya kalian bisa menjadi lebih bersemangat. Oke, langkah pertama itu adalah memencet tombol subscribe. Bercanda teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, langkah pertama itu adalah membuat goal list. Mungkin kalian belum tahu apa itu goal list. Nah, goal list ini gue bakal jelasin sedikit saja. Kalau kalian tahu to-do list itu kalian tulis satu-satu di dalam catatan atau notebook kalian. Nah, goal list itu semacam lebih besar daripada to-do list. Nah, ini kedua hal ini sebenarnya hampir sama. Intinya goal list itu lebih luas atau lebih besar, to-do list itu lebih kecil areanya, seperti itu. Mengapa gue bilang goal list dengan to-do list itu kalau dibandingkan lebih baik goal list? Nah, coba kita cek. Kalian suatu hari pengen mencapai tujuan tertentu. Misal nih kalian buat list. Kalian mau belajar matematika, atau ikut review ulang sejarah, atau membaca buku PKN, ya seperti itulah. Intinya kalian membuat to-do list seperti itu. Nah, kalian menyelesaikan beberapa dari to-do list itu, tapi setelah kalian menyelesaikannya, pastinya bakal ada rasa capek. Nah, mengapa bisa bakal rasa capek? Karena ya kalian selesaiin satu, habis itu kerjain lagi yang satu, dikejar deadline beberapa kali sama to-do list itu. Ya, intinya pada to-do list ini kalian masih merasa harus melakukan suatu tugas yang dieratkan sama waktu. Seperti itu. Nah, kalau goal list itu berbeda, teman-teman. Kalau goal list itu kalian nulis selama satu semester, kalian tulis apa yang pengen lakuin selama satu semester tersebut. Nah, gue bilang goal list ini lebih baik daripada to-do list karena kalian ini tidak dieratkan dengan waktu, tapi tujuan kalian itu tetap ada, seperti itu. Nah, mungkin beberapa dari kalian bertanya, bagaimana contohnya goal list? Nah, di sini gue kasih contoh. Contoh goal list itu seperti dalam satu semester tersebut, kalian misal, aku mau belajar 50 kali, review semua pelajaran di dalam satu semester atau setengah semester, seperti itu. Nah, jadi kalian belajar 50 kali di dalam satu semester tersebut. Nah, di dalam satu semester tersebut ada banyak hari-hari. Jadi, di antara banyak hari-hari tersebut, 50 kali kalian review ulang pelajaran, ya kalian gak bakal merasa terhambat dengan atau terikat dengan waktunya yang kalian miliki, seperti itu. Nah, contoh kedua itu adalah ikut event sekolah 2 kali. Nah, di dalam satu semester, kalian mencari event-event sekolah. Nah, kalian ikut event sekolah 2 kali dalam satu semester tersebut. Seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin kalian bisa mencari 5 teman baru di sekolah. Ya, mungkin beberapa dari kalian introvert gitu, kalian bisa cari 5 teman baru di sekolah. Di dalam satu semester tentunya. Nah, seperti itu contoh-contoh goal list. Contoh-contoh goal list ini areanya itu lebih luas dibandingkan to-do list, sehingga di banyaknya waktu yang kalian miliki dalam goal list, maka hal-hal yang kalian tulis di goal list itu kalian tidak bakal merasa terikat dengan goal list yang kalian miliki, tapi tetap harus ada tujuan di dalam goal list tersebut. Seperti itu. Mungkin kalau kalian belum paham, kalian bisa mengulangi videonya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu cari koneksi dengan kakak kelas. Kakak kelas itu mungkin gue bilang ya bakal jadi entitas paling penting dalam sekolah. Bukan entitas sih, manusia, teman. Ya, seperti itu.
Ya, kenapa begitu? Karena kakak kelas kalian itu lebih duluan belajar daripada kalian. Ya, seperti senior pada umumnya. Nah, coba kita lihat. Di sini kita bisa mengambil poin penting yang kita dapatkan dari kakak kelas. Nah, benefit pertama yang lu bisa dapat itu adalah spoiler materi. Spoiler materi ini cukup penting gue rasa karena kalian bisa mengetahui alur dari materi-materi yang akan kalian pelajari ke depannya. Gue punya suatu pengalaman, mungkin gue bakal cerita kepada kalian. Waktu itu gue pengen mencari suatu guru. Nah, gue cari satu guru, gue bilang sama gurunya, boleh nggak minta materi untuk ke depannya? Biar gue bisa pelajarin sendiri. Nah, si gurunya itu spontan jawabnya, nggak boleh. Kenapa? Karena gue itu harus ngikut alur. Jadi gue tuh udah boleh maju sendiri dibandingkan teman-teman gue. Jadi gue harus tetap ngikut arus bersama teman-teman gue. Gak boleh maju sendiri seperti itu. Nah, disitu gue merasa kayak ya tentunya ini bakal menjadi hambatan dalam diri gue sendiri karena gue pengen diri gue itu lebih berkembang dibandingkan yang lainnya. Ya tentunya kalian perlu motivasi seperti itu teman-teman supaya kalian bisa menjadi lebih baik. Nah, setelah itu gue berpikir berulang kali, wih, gue dapat kakak kelas. Gue bukan dapat kakak kelas, gue dapat koneksi dengan kakak kelas, seperti itu. Setelah gue dapat koneksi dengan kakak kelas, gue langsung berbincang dengan kakak kelasnya. Gue berbincang dengan kakak kelasnya, gue bilang kayak, kakak, materi-materi yang pernah kakak pelajarin waktu berada di kelas 10 tempatnya ya gue berada sebelumnya, gue berada sekarang seperti itu, susah nggak? Dibilangnya, oh nggak terlalu kok. Terus gue bilang, boleh nggak minta catatannya? Nah, dia kasih catatan guys. Dia kasih catatan ke gue ambillah catatannya. Waktu di rumah, gue pelajarin catatan satu-satu. Gue list materi-materi yang gue dapatkan dari catatan tersebut, sehingga gue bisa berkembang lebih maju daripada teman-teman gue sebelumnya. Ya, kalian harus punya prinsip kompetitor. Ya, anggaplah kalian berkompetisi lah dengan satu sekolah ini. Seperti itu teman-teman. Oke, benefit kedua itu adalah ujian. Nah, benefit kedua ini sebenarnya baru terpikirkan oleh gue sendiri waktu kelas 12 sekarang. Nah, kalian mungkin berpikir, kok ujian? Oke, di sini gue bakal jelasin pelan-pelan. Emang kakak kelasnya kita tahu soal ujian? Ya, enggak guys. Jadi, yang kalian bisa dapat itu adalah bocoran soal ujian di kakak kelasnya kalian. Nah, ngapa ya? Coba kita pakai akalan kita. Tidak ada sesuatu yang original di dunia ini. Ya, hal ini bakal jadi hal-hal yang paling simpel untuk kalian pahami. Soalnya, beberapa dari kakak kelas kalian bakal mendapatkan soal yang sama dari kakak kelasnya juga. Kenapa gue bilang seperti itu? Nah, coba kita pakai logika. Gue adalah guru. Gue itu udah lama mengajar di satu sekolah selama puluhan tahun. Kita misalkan 10 tahun lah. Nah, gue mengajar guru itu udah beberapa generasi tentunya. Ya, bayangkan aja capeknya untuk membuat soal yang original atau betul-betul dari yang gue pikirkan sendiri. Kita asumsikan dia buat soal yang berbeda tiap tahun, seperti itu. Ya, gurunya pasti bakal ngerasa capek lah guys. Ya, gak mungkin juga bakal buat soal yang sama ya. Paling ambil dari Google atau Instagram. Intinya di platform-platform sosial media juga ada banyak soal. Pasti gurunya bakal ngambil dari situ guys. Nah, sejak itu gue asumsikan pasti kita bakal mendapatkan soal yang hampir sama atau kemungkinan juga bakal sama dengan soal-soal yang sudah kakak kelas kita hadapi. Seperti itu. Ya minimal banget satu atau dua soal itu yang berbeda. Ya seperti itu ya. Jadi pasti bakal ada samanya. Gue jamin seperti itu guys. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu time management. Nah, time management ini penting-penting banget untuk gue tekankan supaya kita bisa mengontrol diri kita full, kontrol waktu terhadap diri kita full, supaya ini menjadi level up terbesar yang bisa kita dapatkan di dalam diri kita sendiri. Oke, mengapa time management?
Nah, time management ini bisa membuat kita itu lebih bahagia, lebih puas dengan kesehariannya kita melalui memanage waktu yang kita miliki. Oke, kita masuk ke poin utama, yaitu bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Yang pertama adalah mengatur jadwal. Ketika kita berada di satu hari itu benar-benar capek rasanya. Ada banyak panggilan masuk, chat masuk, ataupun mungkin spam tugas yang belum selesai. Nah, mengatur jadwal ini penting untuk kalian pelajari dan menjadi hal dasar di dalam memanage waktu kita. Itu semua bakal menjadi terstruktur dan jelas di dalam satu hari tersebut kalian mau ngapain. Oke, kita sekarang berada di era teknologi yang dimana itu semuanya mudah banget diterapin. Jadi mengatur jadwal itu bakal jadi hal yang sangat-sangat mudah. Mengatur jadwal itu ada banyak banget caranya. Yang paling basic, ya kalian bisa mengambil catatan, kalian tulis di dalam satu kertas pakai pulpen, kalian tulis kalian mau ngapain aja di satu hari. Itu salah satu hal paling basic dalam mengatur jadwal. Kalau kalian ingin lebih tingginya lagi, kalian bisa mengambil Excel atau ada di Notion. Kalian bisa mengatur jadwal yang ada di hidup kalian, jadi kalian jelas mau ngapain di satu hari tersebut. Mengatur jadwal ini sangat penting banget untuk kalian pelajarin, untuk kalian terapin, dan jangan lupa untuk dijadikan kebiasaan. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu hell yeah or no. Nah, gue mengambil referensi dari buku Hell Yeah or No by Derek Sivers. Mungkin buku ini belum banyak dari kalian yang membaca, tapi mungkin gue bakal ambil sedikit referensi. Nah, dalam buku ini, Hell Yeah or No, di sini dikutip, ketika kita masih muda, kita itu tidak banyak memiliki peluang dalam hidup kita. Mengapa dikatakan begitu? Karena beberapa dari kita itu harus mengatakan iya pada sebagian besar tugas yang diberikan kepada kita. Sehingga tugasnya itu numpuk dalam diri kita, yang membuat waktu kita itu tidak termanage dengan baik. Nah, buku ini memberikan solusi kepada kita untuk memikirkan 2 kali. Jadi kita dianjurkan untuk berpikir 2 kali dengan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Nah, sebagai contoh, ada chat masuk. Gini, Nem, kamu bisa nggak bantu aku ngerjain tugas ini? Nah, di situ kalau kita mengingat apa yang buku ini katakan, kita harus berpikir 2 kali. Apakah gue benar-benar mau mengambil tugas ini atau tidak? Hell yeah or no? Seperti itu ya. Nah, di sisi lain kita berpikir kalau kita benar-benar mau mengambil tindakan ini atau tidak sama sekali. Nah, dalam buku ini diajarin kalau ada keraguan dalam diri kita, maka katakan hell no. Nah, kalau kita benar-benar mau, pengen banget ngerjain ini, kita kata hell yeah gitu ya. Nah, itu yang diajarin buku ini. Ketika kalian dikasih tugas atau pekerjaan yang harus kalian kerjakan, kalian harus berpikir 2 kali. Kalian benar-benar mau mengambil tugas ini atau tidak sama sekali. Nah, disclaimer ini gue katakan untuk sesuatu yang berada di luar tanggung jawab kalian. Ya, kalau misalnya kalian dikasih tanggung jawab, dan itu benar-benar tugas kalian jangan pakai prinsip ini. Setelah kalian sudah belajar bagaimana cara menghadapi semester-semester ke depan dengan lebih baik, tentunya kita harus mulai dengan diri kita terlebih dahulu. Ya, ada banyak aspek pentingnya yang gue kasih kepada kalian, contohnya goal list, connection, time management, dan itu semua gak cuma bakal kepake di sekolah kalian, ya bakal jadi kepake di kehidupan kalian setelah sekolah pun. Oke, percaya sama gue, hal-hal yang kalian buat akan membuat kebiasaan baik di dalam hidup kalian. Mulai dari sekarang, cobalah untuk mengimprove diri kalian, refleksi, supaya kalian bisa lebih baik di kehidupan kalian ke depannya. Kira-kira segitu saja sih ini video, mungkin udah lumayan lama gue kasih ini video. Sebenarnya masih banyak sih yang gue pengen bahas, cuman gue simpan untuk konten-konten berikutnya. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa komen di bawah apa-apa aja yang kalian suka. Mungkin kalian mau kritik sesuatu, ya nggak apa-apa guys, kalian komen aja di bawah. Jika kalian suka video seperti ini, kalian bisa kasih like,
kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Mungkin ada teman-teman kalian yang pengen juga menjadi lebih baik di semester depan, kalian bisa share, dan juga jangan lupa untuk subscribe. See you in the next video. Bye bye.